Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, desain pengadaan di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada di seluruh belahan dunia manapun. Kita berjumpa lagi pada Procurement Channel bersama Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, konsep persiapan e-purchasing yang justru jarang dilakukan, tapi itulah fungsinya adalah untuk peningkatan akuntabilitas sebelum kita mengambil keputusan e-purchasing. Sebelum kita mengambil keputusan barang apa yang kita beli dan penyedia mana yang kita klik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, rekan-rekan semua, kita akan lanjutkan eh, sharing kita dan nanti akan filenya juga Anda tinggal download di deskripsi video pada link Google Drive. Sebenarnya file ini pun juga kalau mau saya jadikan produk konsultan bernilai mahal sebenarnya. Tapi segala-galanya bukan uang buat saya, Bapak Ibu. Silahkan Anda manfaatkan tanpa perlu izin. Bagi Anda narasumber dimanapun Anda berada juga tidak perlu izin. Tidak perlu nanya, tidak perlu izin, Bapak Ibu. Silahkan sampai kapanpun dan insya Allah akun YouTube saya pun juga dijaga oleh rekan-rekan di Kementerian Kominfo, ya akan tetap ada dimanapun, kapanpun kita dunia ini masih ada, Bapak Ibu. Langsung saja ke TKP, rekan-rekan, inilah yang kita sebut sebagai spesifikasi teknis e-purchasing. Salah satu isu terbesar dalam e-purchasing yang transaksinya sudah ratusan miliar, bahkan mungkin triliun, saya belum fix datanya ya. Saya sangat meyakini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, penyakit terbesar kita adalah transaksi e-purchasing tanpa dilampiri, dilengkapi dengan spek e-purchasing. Manakala nanti pemeriksa auditor datang, maka yang pertama akan ditanyakan adalah speknya mana. Sama seperti mekanisme tender, pengadaan langsung pasti. Mana speknya? Mau saya periksa gitu. Nah, masa ya kita mau ngomong speknya ya, kan speknya kemarin kan cuma link aja Pak ngeklik gitu. Kan nggak bisa begitu ya. Jadi dari dokumen yang kemarin sudah kita ulas, yaitu adalah penetapan penyedia e-purchasing, ya, dari dokumen penetapan dari awalnya identifikasi kebutuhan, kemudian kita eh, oh kita tetapkan penyedia dan barang jasa melalui penetapan penyedia e-purchasing yang sebagian orang saya dibully bahwa ini nambah-nambahin kerjaan, bikin ribet, jadi gak sederhana. Sederhana dan gak sederhana itu hal yang berbeda dengan akuntabilitas, Bapak Ibu. Ini ada hal yang biasa aja kalau kita mau beli online shop. Hanya saja bedanya karena ini uang rakyat, Bapak Ibu. Dan Anda transaksinya sekarang e-purchasing, kalau dulu e-purchasing itu transaksinya ya paling berapa sih? 20 juta, 30 juta, 50 juta, ya kan? Sekarang bukan hal yang aneh lagi transaksi purchasing miliaran, Bapak Ibu. Puluhan miliar, bahkan bahkan saya sendiri pendampingan media center mulai G20, KTT ICE, eh, kemudian juga pendampingan ASEAN Summit kemarin, puluhan miliar kita klik, Bapak Ibu. Nah, pada saat seperti itu, manakala Anda tidak melengkapi dengan akuntabilitas seperti ini, maka rentannya di justru Anda sendiri, Pak. Jadi bagi Anda yang menganggap ini nambah-nambahin kerjaan, ya silahkan dipikirkan kembali. Kalau saya akan berpikir, kalau di bidang pengadaan barang jasa adalah kita bekerja bukan untuk negara, tapi untuk keluarga. Ya, kalau Anda mungkin adalah pejabat struktural, Anda bisa bilang Anda bekerja untuk negara, tapi kalau kita untuk di sektor pengadaan barang jasa, semangatnya adalah bekerja untuk keluarga. Kalau semangatnya seperti itu, manakala kita mau mengambil keputusan apapun, insya Allah kepentingan keluarga diutamakan daripada uang sebesar apapun, Bapak Ibu. Maka kita tinggal lanjutkan dokumen yang tadi, dokumen penetapan penyedia e-purchasing tadi, ke dalam spesifikasi teknis e-purchasing. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah jadi. Saya tidak praktekkan langsung. Nanti akan kita bikin sebuah channel, Bapak Ibu ya. YouTube sudah mengeluarkan channel berbayar. Itu nanti akan saya gunakan manakala untuk mempraktikkan isian-isian dari format yang sudah dibagikan secara gratis eh, di channel umumnya ini ke channel yang khusus, Bapak Ibu, yang ada isiannya, yang ada isi barang jasanya ya untuk menghargai karya dan sekaligus untuk memotivasi para PNS yang lain dimanapun Anda berada. Anda bisa berkarya, ya.
Anda bisa berkarya dan semoga ini bisa memberikan contoh. Oke, ini adalah konsepnya. Spesifikasi teknis e-purchasing. Spek e-purchasing itu awalnya adalah diawali dari eh, spesifikasi mutu atau kualitas. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia mulai akan mengenal dengan istilah kontrak berbasis kinerja atau kata orang namanya PBC gitu ya. Tapi kontrak berbasis kinerja, rekan-rekan semuanya. Nah, kontrak berbasis kinerja ini itu sudah biasa dilakukan di kantor saya sendiri BMKG. Menurut saya malah BMKG adalah instansi pemerintah pertama yang menerapkan konsep kontrak berbasis kinerja. Nah, di dalam konsep ini kita perkenalkan dengan cara sederhana dulu, tidak usah muluk-muluk, ya, yaitu konsep berbasis kinerja dengan memperkuat klausul garansi terhadap suatu barang. Kalau satu pekerjaan adalah konsep layanan, gitu yang diperkuat di situ dan itulah menjadi objek pembayaran. Fokusnya pada output, gitu, bukan pada komponen barang jasa, ya seperti itu. Nah, ini awalnya adalah bagian yang ini nama barangnya. Jadi kalau misalkan ada 10 barang, ya dibikin 10 seperti ini, kotak seperti ini, gitu. Sebenarnya tidak sulit sama sekali, Bapak Ibu, pada prinsipnya e-purchasing itu adalah memindahkan informasi yang di dalam katalog yang kita mau klik barang jasanya ke dalam sini. Cuma kita tambahkan spek kinerja, ya, kemudian spek tag-nya, spek tag tinggal copy paste ini Bapak Ibu. Spek tag tinggal copy paste. Kemudian kita eh, identifikasi prioritas PDN, TKDN kita tetapkan di sini dan semuanya ini menjadi bagian dari negosiasi. Oke, kita lihat satu persatu dulu ya. Pertama adalah garansi dulu. Garansi. Ini saya berikan contoh cara menuangkan garansi ya, Pak. Ya. Pada prinsipnya barang jasa itu adalah banyak sudah menggunakan garansi. Dalam satu dokumen garansi itu banyak klausul. Hanya saja kita terlalu umum menuangkan ini dalam garansi gitu. Satu gitu. Garansi gitu. Padahal itu bisa eh, padahal itu bisa diperdetail gitu, Bapak. Nah, ini saya berikan contoh. Ini adalah contoh cara menuangkan garansi dalam satu barang. Ya, garansi produk berapa minimal 1 tahun ada keterangannya di sini misalkan. Garansi servis, garansi penggantian, garansi pemasangan dan kalibrasi, macam-macam. Tergantung klausul garansi yang ada di dalam suatu barang tersebut gitu. Nah, bagian berikutnya adalah kita menceklis KPI pada alat yang ditawarkan, pada alat yang kita mau klik itu. KPI kita identifikasi dengan cara menggunakan kecerdasan buatan Bapak Ibu, aplikasi AI dan tidak sulit sama sekali dalam membuat ini Bapak Ibu. Sudah pernah kita contohkan ya dengan menggunakan ini KPI itu tidak sulit ya. Kita coba kita praktikkan sekilas ya. Yes. Kita praktikkan, kita coba saya buka dulu primbonnya Bapak Ibu. Ini primbonnya gue taruh sini. Dan ini sebenarnya sudah saya share di YouTube saya dan juga di blog saya, Bapak Ibu. Silahkan Anda manfaatkan. Ini saya bagikan gratis. Ini kalau mau saya jual mahal ini, Bapak Ibu. Oke, kita menggunakan kata-kata yang di sini, ya, KPI. Karena saya modelnya pelupa, Bapak Ibu, makanya kita ketik begini. Jadi nggak usah kita ulang-ulang lagi gitu ya. Kita contoh menggunakan aplikasi AI dalam menuangkan mengidentifikasi suatu KPI, suatu barang. Kita contohkan saja ya, Bapak Ibu ya, kita lihat, contohkan misalkan seperti ini. Ini contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Ya, kita minta, biasanya orang akan bertanya, Pak, ini cara mengisinya yang bagian ini bagaimana? Kami bingung cara mengisinya ini. Ya, tidak perlu bingung, ya sudah kita bantu dengan prompt sedemikian rupa. Seharusnya Anda sudah mudah menggunakannya ya. Dan ChatGPT hanya salah satu saja, ada ratusan aplikasi yang lebih baik dari ChatGPT, Bapak Ibu. Ya, silahkan. Cuma saya hanya menggiring saja, Bapak Ibu. Oke, pengadaan. Nah, kita lihat, kita contohkan misalkan kita mau pengadaan kamera CCTV untuk eh, eh, gedung kantor. Ya, kita harus jelas, Pak ya.
Jadi kalau kita menuangkan itu harus jelas, jangan kayak kamera CCTV ya. Fungsi kamera CCTV itu banyak, Pak. Ya, kita harus jelas menuangkan seperti bagaimana. Nah, kita minta dibuat dengan tabel, nomor urutan tabelnya adalah seperti ini, nomor KPI, angka kerja minimal, metode pembuktian. Sebutkan 5 saja gitu. Kita batasi, Pak. Nanti kalau nggak dibatasi, bingung kita nanti. Kebanyakan, Pak, ya. Apalagi yang punya saya ini versi berbayar gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan ya, ini contoh kita tinggal nyari dan ini sebenarnya sudah dilakukan pada saat dokumen penetapan penyedia e-purchasing ini. Ya, sudah dilakukan di sini ya. Sudah dilakukan di sini. Ini kita contoh hanya memberikan contoh sederhana bagaimana cara menyusun ini ya. Oke, sudah jadi ya. CCTV untuk gedung kantor itu KPI-nya ya resolusi videonya 1080 piksel, jarak deteksinya 20 meter, durabilitasnya IP66. Nah, seperti ini apa langsung kita telan? Ya, tidak. Nah, kita ada proses ya, kita konfirmasi ke penyedia yang akan kita klik atau kita cari di katalog seperti ini dan seperti ini adalah hal-hal yang biasa saja, Bapak Ibu. Ya, tidak sulit melakukannya. Yang penting adalah saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa hal itu tidak sulit, Bapak Ibu, dengan kecanggihan teknologi sekarang. Informasi yang kita dapatkan dari kecerdasan buatan, kita konfrontir ke vendornya, kita konfrontir, Bapak Ibu. Ya, sepanjang mereka ternyata bisa, maka eh, itu bisa dilakukan. Dan selama pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu, hal-hal yang hasil hasil identifikasi dari kecerdasan buatan setelah kita konfrontir ke pelaku usaha mereka terima kasih gitu. Sebenarnya ya seperti inilah penuangannya, hanya saja mereka kan eh, perlu butuh waktu belajar, butuh waktu edukasi sama-sama. Begitu kita pancing, Pak, kalau kita bikin KPI seperti ini oke nggak menurut Bapak? Oh iya Pak, ya ini sudah punya kami seperti ini Pak gitu ya. Ya jadi enak ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Langsung KPI sudah jadi, kemudian ada link katalog. Link katalognya ya link katalog itu, Pak. Ya, kita taruh di sini. Ini ya. Nah, ini spek ini apa, Pak? Lah, ini sudah tinggal di copy paste dari speknya saja, gitu, ya, dari katalog gitu ya. Saya nggak buka nanti kalau saya dikira promosi lagi ya kayak kemarin. Nggak ya. Yang penting adalah intinya adalah apa yang di katalog di copy paste, Pak. Ya, di copy paste yang mau kita taruh sini gitu ya. Nah, kemudian ini penting, Pak, penuangan ini, Pak. Ya, mengapa sih? Alasan utama kok kita perlu bikin spek, Pak. Intinya spek ini akan menjadi lampiran surat pesanan, Pak. Spek ini akan menjadi lampiran surat pesanan, Bapak Ibu. Dan itu kan diambil pada tanggal, capture dari katalog LKPB. Nah, seperti itu. Karena barang jasa di katalog itu gampang dirubah, Pak. Anda tidak bisa mengatur penyedia, menetapkan, nanti pada saat BPK datang, kalau Anda hanya tergantung sama link, gitu ya, bisa jadi link itu sudah nggak ada pada saat BPK itu datang, atau harganya sudah berubah, atau speknya yang berubah. Maka kita harus mengikat itu ke dalam sebuah dokumen kontrak surat pesanan. Oleh karena surat pesanan tidak menuangkan hal tersebut, maka kita tuangkan dalam spek. Sehingga inilah yang menjadi objek pemeriksaan serah terima hasil pekerjaan sekaligus objek audit nantinya. Kita capture seperti ini, dan seluruh apa yang tertuang eh, di dalam katalog, link yang kita pilih itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka dituangkan seperti ini, seluruh lampiran produk telah di-download dan dijadikan satu folder Google Drive bersama dengan spesifikasi teknis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen spektek dan kontrak surat pesanan apabila terjadi kesepakatan negosiasi. Ini kalimat sakti, Bapak Ibu. Kalimat sakti yang sudah kita praktikkan, Bapak Ibu. Saya nggak berteori, Bapak Ibu. Ini sudah kita praktekkan. Ini kalimat sakti. Sehingga ini mengikat, Bapak Ibu. Apalagi katalog sekarang, Bapak Ibu, Anda ngeklik kepada, mohon maaf ya, ini sangat tidak dianjurkan ya, Anda ngeklik pada sembarang yang 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 misalkan bendera gitu. Ya sudah, hilang nanti itu pas linknya sudah pas pemeriksa datang, linknya sudah nggak ada gitu ya. Maka yang enak adalah diikat dengan cara seperti ini, ya, seperti ini. Bisa jadi setelah Anda berkontrak, itu spek bisa diganti, Pak. Makanya diikat, di capture, diikat, di capture, diikat supaya mengikat, Pak. Ya, karena semua informasi di katalog penyedia bisa merubah kapanpun saja, Bapak Ibu. Penyedia bisa merubah kapanpun dan itu adalah hal yang wajar dalam dunia online shop, Bapak Ibu.
Makanya kita ikat. Kemudian kita bagian pentingnya lagi adalah mengidentifikasi. Dan ini tinggal diambil dari informasi yang ada di dalam dokumen penetapan penyedia e-purchasing sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau dia ngomong itu nomor satu, ya nomor satu, nomor dua, nomor dua. Ya, jadi ini harus dijelas sejak awal bahwa ini masuk ke mana, yaitu barang yang memiliki TKDN plus dari 40% sehingga milih barang yang di atas 25%, atau barang yang ber-TKDN kurang dari 20%, atau barang yang merupakan barang yang tidak ber-TKDN, jadi PDN statusnya, atau barang impor. Ditetapkan di sini. Nah, ini yang mau kita sampaikan, ini pentingnya, Pak. Dan ini akan Anda masukkan ke dalam, kalau fitur yang sekarang namanya catatan tambahan, supaya itu muncul pada saat negosiasi. Ini penting. Ini tinggal di copy paste nanti pada saat negosiasi, Pak. Saya terus terang anti mini kompetisi, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda menggunakan mini kompetisi silahkan, tapi saya anti mini kompetisi. Lebih baik kita memilih penyedia yang kita bisa kontrol, kita kenal, kita tahu kinerja dia, kemudian kita negosiasi. Kalau cocok kita transaksi, nggak cocok cari yang lain. Itu buat saya lebih value for money. So. Tapi Bapak Ibu kalau suka mini kompetisi ya silahkan. Karena e-purchasing bukan tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Ya, so di video sebelumnya di TikTok saya Anda bisa lihat ada 7 pertimbangan dalam memilih penyedia e-purchasing. Buat saya ada 7. Dan harga apakah jadi patokan? Iya, jadi patokan. Pertimbangan terakhir. Setelah 6 pertimbangan sebelumnya terpenuhi. Harga akan saya pilih yang paling murah, betul. Setelah sebelumnya memenuhi 6 pertimbangan yang ada Anda bisa lihat di TikTok saya, Bapak. Rekan-rekan. Ya, nanti akan saya taruh di YouTube saya juga. Nah, ini caranya bagaimana, Pak? Ini kalau ada linknya bagaimana? Nanti ya, di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana teknik negosiasi dengan menggunakan tautan seperti ini, Pak. Ini caranya adalah, Bapak Ibu, ini pertama bikin seperti ini ya, langsung kita convert ini ke PDF. Saya praktikkan langsung ya. Ini convert ini ke PDF, seperti ini. Nah, kita praktikkan langsung. Ini convert ke PDF dulu. Ya, karena kita belum dapat linknya, kita upload dulu di Google Drive kita. Gitu. Ya, ini adalah suatu strategi inovasi, Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang ini. Dan jangan ngomong nanya dasar aturan. Tidak semuanya itu pakai dasar aturan. Sepanjang aturan tidak melarang, it's okay gitu. Oke, sekarang kita sudah dapat eh, linknya. Sekarang kita misalkan kita taruh sini ya. Kita upload di link Google Drive. Misalnya yang tadi yang sudah kita bikin ya. Kita upload. Ini ya file tadi. Nah, seperti ini. Tunggu, oke, sudah dapat ya. Oke, kita sudah mendapatkan, sudah ada di sini, maka kita ambil linknya ini. Kita ambil linknya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak terlalu familiar dengan Google Drive, silahkan minta ke staffnya saja, Bapak Ibu, untuk melakukan ini. Insya Allah staffnya yang paham Google Drive tidak sulit melakukan ini. Ya, seperti itu. Kita dibikin pelihat saja, supaya tidak bisa diedit-edit. Hanya kita yang boleh mengedit. Oke, nah seperti ini. Ya, kita ambil ininya, Pak, link. Nah, link. Kemudian kita masuk lagi yang ke yang tadi, ke spek tadi. Nah, kita taruh sinilah linknya, Bapak Ibu. Nah, karena butuh linknya. Oke, sudah. Saya ulangi lagi. Setelah kita upload tadi di sini, kita ambil linknya, klik salin link, kita taruh itu di copy paste di Word yang tadi. Word yang sama. Microsoft Word yang sama. Kita taruh sini, kemudian kita simpan, kita convert lagi, kita tindih file yang tadi. Kita timpa file yang tadi. Jangan bikin file baru. Kita timpa file yang tadi. Kita timpa file yang tadi. Seperti ini. Maka file yang tadi sudah tertimpa. Hanya saja bedanya ini ada linknya. Nah, ini ya ada linknya. Seperti ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan yang file yang sudah kita timpa lagi, kita timpa lagi di Google Drive-nya. Jadi kita timpa 2 kali, timpa di filenya dan timpa di Google Drive-nya. Kita timpa lagi, upload lagi seperti kayak tadi. Ya, kita upload lagi seperti kayak tadi. Jadi jangan membuat file baru. Jadi ganti file yang ada. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa buktikan bahwa link ini otomatis akan eh, mengarahkan pada yang tadi. Jadi link ini kalau kita klik, maka akan menjadi
link Google Drive, link spek ya, yang nanti akan menjadi lampiran berkontrak ya yang sudah ada beginiannya. Sehingga nanti ini pada saat kita melakukan negosiasi, rekan-rekan semuanya, kita tinggal copy paste ini ke dalam catatan tambahan. Fiturnya sekarang begitu. Ya sebenarnya sudah sering saya kritisi, jangan Mbok Yen tambah, jangan catatan tambahan. Itu kan tempat orang bernegosiasi kok namanya catatan tambahan. Kurang cocok namanya. Tapi ya, ya sudahlah, apa boleh buat ya namanya catatan tambahan gitu ya. Nah, itu dituangkan di situ sehingga penyedia nanti akan mengeklik ini gitu ya. Nah, penyedianya dikasih tahu karena kan tidak terbiasa dengan konsep seperti ini, kasih tahu. Kalau yang di tempat saya sudah terbiasa konsep ini, Pak. Jadi pada saat mereka negosiasi, mereka akan cari link ini. Ya, cari link ini dilihat, dilihat semuanya keseluruhan yang ada di sini, Pak. Apa aja yang di sini kita lanjutkan lagi. Di sini ada spek jumlah, jadi ini kan nanti benar-benar seperti kita berkontrak biasa, Pak. Kita mau beli apa nih? Proyektor 100 unit. Tulis ini proyektor 100 unit. Gitu. Kemudian dituangkan di sini. Harga perolehan di atas sudah harus memperhitungkan komponen. Nah, misalkan item satu komponennya apa aja. Biaya pengiriman, instalasi, atau apapun lah. Pokoknya itu include apapun dah. Dan ini nggak usah diceritakan rupiahnya, ini komponen saja. Kalau ini Anda ceritakan rupiahnya, nanti para auditor kita akan nggak salah kalau auditor kita akan akhirnya nanyai komponen-komponennya nggak boleh. Yang namanya pengadaan barang ya kita lihat spesifikasi jumlahnya. Nggak mungkin kalau kita misalkan mau beli mobil yang kita periksa komponen mobilnya, bukan komponen mobilnya yang diperiksa. Ini kalau ini pesan untuk auditor ya. Kalau Anda memeriksa sebuah barang atau pekerjaan, yang Anda periksa bukan komponennya, ya. Anda kita beli mobil, Anda periksa komponen bannya ada 5 ponda. Itu harga supplier bannya dari mana? Ya, kemudian setirnya itu buatan mana, dari mana harganya bukan memeriksa komponen, tapi memeriksa ruang lingkup apa yang dikontrak dan yang dibayarkan itu sama gitu. Makanya yang kita sajikan adalah spesifikasi jumlah seperti ini yang kemudian dijelaskan komponennya ada di sini. Hanya menjelaskan komponen tanpa pakai rupiah. Ya, item satu, item 2 dan seterusnya. Bagian berikutnya adalah spesifikasi waktu. Oke, spesifikasi waktu, rekan-rekan semua, isinya apa? Ya waktunya ini, Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu, menu yang fitur yang ada di dalam aplikasi katalog sekarang ini, itu tidak menuangkan waktunya itu habis berapa lama loh. Itu hanya waktu pengiriman saja. Ya, bukan tanggal BST. Ya, bukan waktu berapa lama. Sehingga disepakati di sini. Dituangkan di sini. Kalau ini deal, Pak, 60 hari, deal, deal. Pak, jangan 60 hari, Pak. Itu saat setelah saya buka linknya, Pak, itu 60 hari, Pak. Gak cukup, Pak. Ini harus 70 hari atau 90 hari. Ya sudah, kita deal. Kita ganti 70 hari. Kita tindih lagi. Ini waktu ya. Kemudian ada kebutuhan waktu pelayanan. Ini ada contoh isiannya, Pak. Spesifikasi waktu pelayanan mencakup berbagai aspek, mulai dari waktu, respon, layanan, dukungan, hingga jadwal pemeliharaan yang dijadwalkan. Ini elemen yang dipertimbangkan, waktu respon dukungan, respon time. Lama waktu yang diperlukan penyedia layanan untuk merespon permintaan dukungan atau layanan pemecahan masalah. Ini kalimat-kalimat normatif berkontrak, Bapak Ibu. Ya, dan penyedia-penyedia yang tidak terbiasa akan kaget biasanya, tapi sampaikan, suruh baca aja. Ini normatif, tidak ada yang aneh. Ini kan sudah biasa aja. Orang kalau masih masa garansi kan wajar aja kalau kita minta respon time-nya berapa lama. Kemudian fix time-nya berapa lama. Waktu penyelesaian masalah. Selama masa garansi, kan ada garansinya, Pak. Ya, berapa lama waktu yang diperlukan penyedia layanan untuk menyelesaikan permintaan layanan atau pemecahan masalah. Ya, kemudian jadwal pemeliharaan rutinnya, waktu pengiriman dan instalasi, waktu pelatihan jika ada ya, kalau enggak berarti ini Bapak Ibu ini hanya contoh. Hapus yang enggak diperlukan saja, silahkan dihapus yang tidak diperlukan. Ini hanya contoh. Kemudian lokasi kedatangan barang di mana aja, lokasinya kan bisa banyak ya, silahkan dirinci, bisa berupa tabel, bisa kalau satu lokasi bisa langsung di sini. Kemudian di sini ada klausul metode transportasi dan pengepakan ya. Metode transportasi dan pengepakan ini contoh pengiriman dan pengepakan ya. Pengepakan diatur seperti ini, perangkat dan komponen yang terkait harus di packing dengan aman. Kalimat-kalimat di sini adalah kalimat normatif Bapak Ibu, tidak ada yang aneh-aneh ya. Sehingga silahkan dibaca, disepakati, oke deal gitu ya.
Dan ini sebenarnya normatif biasa aja tuh Bapak Ibu ya, dipacking dengan aman dalam bahan pelindung yang menyerap goncangan seperti busa. Ini saya contohkan kalau misalkan barang elektronik ya. Untuk melindungi dari benturan fisik, semua bagian harus diikat dengan aman, mencegah pergeseran selama transportasi. Kotak atau peti yang digunakan harus kokoh dan tahan air. Ini kan hal yang biasa saja. Tapi kalau ini ditaruh di catatan tambahan, nggak cukup tempatnya, Pak. Kecil. Ya, tempatnya kan kecil, nggak cukup. Sehingga enak dituangkan dalam dokumen spek, dibaca. Mana yang perlu diedit, diedit. Yang nggak disepakati, ya ayo disepakati gitu ya. Tapi Anda harus berjuang, Bapak Ibu, untuk bisa menyepakati begitu. Nggak cocok, ya sudah, nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Kan nggak harus dengan Bapak, gitu. Jadi namanya politik divide et impera, tapi secara konstruktif ya, positif. Klausul pengiriman ya, metode pengiriman tergantung jarak. Kemudian asuransi jika memang ada asuransi, pengecekan saat penerima. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Saat menerima diterima di situs, perangkat akan diperiksa dengan seksama apakah ada tanda-tanda kerusakan. Jika ada, dokumentasikan dan laporkan ke penyedia atau perusahaan asuransi. Nah, ini klausul penting dan ini mengikat di kontrak ini. Pemantauan lingkungan ya, jika diperlukan. Bagian terakhir adalah spesifikasi layanan. Contoh ini ada contoh isiannya ya. Ruang lingkup pengadaan. Pengadaan melibatkan pembelian dan instalasi. Sistem komunikasi data. Sistem ini contoh ya. Kemudian pemeliharaan dan dukungan. Vendor harus menyediakan paket pemeliharaan dan dukungan setelah penjualan gitu ya. Misalkan dan seterusnya. Ini klausul. Klausul pengiriman dan logistik. Klausul instalasi dan kalibrasi. Ya, vendor bertanggung jawab atas instalasi semua perangkat dan kalibrasi. Mereka harus bekerja sama dengan tim lokal untuk memastikan instalasi yang tepat dan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Ini cara menyusun spek yang profesional dan kalimat ini normatif semua, Bapak Ibu. Semestinya nggak ada yang perlu dipertanyakan atau diperberat gitu, Bapak Ibu. Ya, semestinya. Coba baca kalimat Bapak. Ini kalimat kalimat normatif yang biasa. Justru kalau Anda hapus, Anda yang rugi, Pak. Ya, seperti itu. Jadwal, vendor menyediakan jadwal pengadaan jelas termasuk waktu dan sebagainya. Bagian berikutnya ini metode commissioning test. Ini dalam rangka penerapan performance based contract sebenarnya Bapak Ibu. Kita membiasakan diri kalau bikin spek ya. Nanti pas serah terima itu kita mau ngapain? Mau sok diterima, ditaruh nota dari ekspedisi diterima. Oh ya sudah, laptop 10. Oh 10 sudah, benar sudah dibayar. Ah ya gila Pak. Nggak ada yang bilang gitu Pak. Ya itulah kebiasaan PPK di Indonesia. Penyakitnya dua itu pas serah terima. Garansi kagak diminta. Ya. Kemudian ngeceknya sampling gitu. Dibuka satu unboxing sampling. Coba itu uang Anda sendiri mau nggak unboxing di sampling? Hanya orang gila yang seperti itu, Pak. Ya, tapi itulah mayoritas PPK di Indonesia, Pak. Ngeceknya sampling dengan alasan nggak punya waktu. Ya waktunya tambahkan ke jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Kalau kita beli 500 unit laptop, butuh waktu berapa lama sih sebenarnya? Ya, coba tanya sama mbak-mbaknya yang jualan di Mangga 2 itu. Satu unit laptop itu kalau dibuka, di unboxing, sampai semua lubang dicoba itu berapa lama? Insya Allah, Pak. Nggak lebih 10 menit. Kebiasaan kita aja masih pola katrok, Bapak Ibu ya, pola zaman jahiliyah masih dipakai terus. Ayo kita, Bapak Ibu, value for money ya. Mohon izin, mohon maaf banget ya. Semoga tidak tersinggung, tapi kita adalah mencapai perbaikan yang sama-sama mencapai value for money. Ini dituangkan, Pak. Kalau nggak menuangkan ini boleh, Pak. Ya monggo, silahkan gitu ya. Jadi ya, berarti Bapak Ibu ya orang biasa-biasa aja. Ini adalah hal yang biasa, Pak. Ya, pemeriksaan fisik, uji fungsi. Bukankah kalau Anda beli laptop di Mangga 2 juga akan begini? Pak, diperiksa fisiknya, Pak, di unboxing, Pak. Masuk Bapak Ibu mau, Pak, beli barang cuma di unboxing sampling. Ya, bayangkan tuh uang Anda sendiri, Pak. Begitu uang rakyat kok nyebutnya sampling gitu ya. Maka dituangkan, Pak, uji fungsi. Ini malah kurang detail ini. Ini nyalakan perangkat, lakukan serangkaian uji fungsi. Pak, membuat klausul seperti ini bagaimana? Pakai AI. Kemudian konfrontir ke vendor, namanya analisis pasar. Ya, seperti itu. Lakukan dengan AI, konfrontir dengan vendor. Percayalah kalau vendor Anda itu vendor toko beneran, bukan bendera, bukan makelar, bukan afiliator, bukan dropshipper, ya. Vendor beneran, biasanya Pak, tasik-tasik dan kuku-kuku itu Bapak Ibu tidak keberatan. Itu biasa aja sikap mereka pasti lakukan. Ya, kalibrasi ya. Kemudian pengujian operasional. Setelah perangkat telah dikalibrasi, jalankan operasional penuh selama 24 jam. Misalkan seperti itu. Nah, alat-alat ukur biasanya begini, Pak. Ya, alat-alat ukur.
Ini sekaligus izin memberikan rekan-rekan saya yang biasa beli alat-alat ukur seperti kok di BMKG, kemudian di bagian pokoknya alat apapun yang merupakan alat ukur, Pak. Biasakan begini, Pak, butuh waktu. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Wong bayar kok. Kan waktunya lama nanti, Pak. Nggak cukup waktunya. Ya nggak, itu dihitung, Pak. Waktunya direncanakan sejak awal. Wong bayar kok. Alasan nggak punya waktu. Nanti Bapak Ibu, begitu ada masalah yang terseret-seret di pidana, Anda akan menyesal kalau urusan waktu, Bapak Ibu. Anda akan menyesal. Begitu Anda tergeret-geret ke aparat penegak hukum dan tergiring ke ranah pidana, Anda akan menyesal mengatakan nggak punya waktu, Bapak Ibu. Semoga paham maksud saya, Bapak Ibu ya. Itu. Jangan beralasan nggak punya waktu gitu. Ah, ini amanah uang rakyat, Bapak Ibu. Anda akan menyesal manakala akan tergiring-giring ke ranah pidana, Bapak Ibu. Dengan karena serah terima hasil pekerjaan itu adalah titik masalah hukum di pengadaan di Indonesia. Itu karena lemahnya kita dalam serah terima hasil pekerjaan. Maka kita tuangkan di sini dalam spek. Pengujian operasionalnya bagaimana, pengujian keandalan bagaimana. Pokoknya ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Hapus yang perlu Anda hapus, silahkan. Ya, seperti itu. Pelatihan ini kalau diperlukan, seperti kalau barang-barang produk di BMKG suka begini nih. Ada site training, ada ya kalau misalkan beli alat-alat yang sekiranya itu penggunaannya itu Bapak Ibu butuh pelatihan, tuangkan dan ini masuk ke dalam spek, masuk ke ruang lingkup ya. Ya, ya seperti ini. Sehingga nanti pas pada saat negosiasi mereka akan download ini jika baca kan. Pada saat nikah deal, ya sudah, berarti ini disepakati. Jadi ada side training, ada training data ini beberapa opsi ya yang silakan bisa dipilih. Kalau semuanya juga boleh gitu ya. Kalau beli alat-alat pemadam kebakaran, bukankah akan lebih baik seperti ini, Bapak Ibu? Jangan kayak dulu ada satu Pemda, saya masih ingat, beli alat pemadam kebakaran cuangi, habis barangnya datang, nggak ada yang berani nyentuh. Orang nggak ada yang bisa jalani, nggak dipikirkan PPK-nya untuk ruang lingkup pelatihan. Vendornya nggak merasa bahwa kami kan nggak ada kewajiban pelatihan, Pak. Mau tiar, barangnya datang, nggak ada yang berani nyentuh, Bapak Ibu. Akhirnya dianggarkan lain lagi. Begitu, nggak terpikirkan. Pokoknya barang-barang yang sekiranya kita nggak sembarangan orang nyentuh, Pak, maka tuangkan ini, Pak, ya, dinegosiasikan dalam negosiasi. Ada training, safety training, pelatihan pengetahuan lingkungan, ya, seperti ini penting hal penting. Kemudian klausul terakhir adalah pemeliharaan. Ini contoh isinya begini nih. Ya, pemeliharaan dan perbaikan sangat penting karena ini adalah penuangan selama masa garansi, Bapak Ibu. Ya, jadwal pemeliharaan rutinnya bagaimana. Seperti kayak kita beli motor, coba. Anda beli motor 100 unit, motor dinas 100 unit. Bukankah itu ada pemeliharaan dan perbaikan selama masa garansi? Misalkan 2000 kilometer pertama gratis, nah kayak gitu. Nah ini dituangkan sejak awal nih. Jadwal pembelian rutin, dukungan teknis, suku cadang, dan ini contoh-contoh klausul yang insya Allah akan memudahkan Anda dalam menyusun dokumen spek sudah jadi saya bagikan kepada Anda. Ya, semakin banyak yang Anda hapus, maka sebenarnya adalah rugi di Anda, Bapak Ibu. Karena ini adalah klausul-klausul normatif biasa kalau kita mengadakan suatu pengadaan barang atau suatu pekerjaan. Ya, pembaruan perangkat lunak. Ya, dulu satu kita ada saya ngalami sendiri, Bapak Ibu ya, beli satu perangkat begitu ya, nggak mikir ini, Pak. Nggak mikir ini, Pak. Ternyata alatnya itu di-upgrade, Pak. Waduh, bayar meneh, Pak. Ya, itu nggak murah, Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau alat-alat aplikasi radar cuaca itu kalau ngupgrade itu mau mahalnya minta ampun, Pak. Ya, Bapak Ibu. Nggak kepikiran, wah bayar lagi. Ternyata enak, wah ini dinegosiasikan aja lah. Seperti ini. Jadi ngupgrade gratis 3 kali, misalnya gitu. Ya, layanan perbaikan, garansi dituangkan ya. Ini panduan pemeliharaan dan jadi spek. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah dokumen spek e-purchasing ya, Bapak Ibu ya. Spek e-purchasing ini nanti akan Anda tuangkan ke dalam negosiasi di bagian mana? Di bagian catatan tambahan. Ini copy paste seperti ini, Pak. Copy paste seperti ini, maka kasih tahu vendornya untuk melihat ini, mereka akan mengeklik ini, Bapak Ibu. Kalau mereka klik Google Drive ini, maka akan melihat yang tadi Anda sudah upload tadi, Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Cek. Nah, seperti ini ya. Begitu ini deal, ya sudah, ini dituangkan. Oke, Bapak Ibu, inilah teknik negosiasi dengan menggunakan Google Drive, dengan sekaligus eh, contoh dokumen spesifikasi e-processing, di mana dokumen ini akan menjadi lampiran surat pesanan. Spek ini menjadi lampiran surat pesanan Anda. Bapak Ibu, mana nanti
pemeriksa datang atau kalau Anda mau menerima hasil pekerjaan, Pak, kami mau menerima hasil pekerjaan, ya kan, Pak, patokannya spek, masuk patokannya link katalog, nggak mungkin, Pak, patokannya spek gitu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu akan punya banyak hal yang bisa dinegosiasikan, ya, mulai dari apa nih dinegosiasikan? Mulai dari garansinya, mulai kemudian KPI-nya. Kalau spek teknya kan memang sudah ada di situ, tinggal copy paste dinegosiasikan, ya. Kemudian ininya Bapak Ibu, ya ini termasuk yang mana? Kemudian yang dinegosiasikan lagi adalah ini ya harganya sudah termasuk apa di sini, ya. Kemudian waktunya berapa lama dinegosiasikan, waktu pelayanannya dinegosiasikan, kemudian metode transportasi pengepakan dinegosiasikan, tingkat pelayanan barang jasa dinegosiasikan, metode commissioning testnya dinegosiasikan. Dengan cara seperti ini praktis waktunya nggak akan lama Bapak Ibu. Bahkan hitungan menit kalau sudah terbiasa. Hitungan menit karena tinggal vendor itu tinggal klik link yang tadi dibaca, Pak, kami kok keberatan dengan ini, tinggal dicatat, diketik aja di ya. Mohon ini nanti kalau sudah kalau ada kesepakatan kita tinggal tuangkan, ketik ulang, diupload ulang lagi. Pokoknya hanya ditinggal timpa ya. Timpanya 2 kali, timpa file PDF-nya, ya timpa file PDF-nya dan timpa ke Google Drive-nya. 2 kali timpa maka link tadi tidak berubah, ya. Pelatihannya dinegosiasikan. Ya kadang ini kalau kita berhadapan dengan vendor yang hanya pedagang, Pak. Ya, kalau alat-alat yang sekiranya membutuhkan pelatihan, Bapak Ibu, saran saya jangan nyari penyedia katalog yang pedagang, Pak, karena ada yang model benar-benar real agen, Pak, real agen distributor itu biasanya ada fasilitas pelatihannya. Bapak Ibu. Tapi kalau real pedagang biasanya nggak bisa dia, orang nggak tahu juga. Hanya murni pedagang, ya. Itu pemeliharaan dinegosiasikan. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya, insya Allah ini bisa membantu ya dalam eh, menyusun, memperkuat akuntabilitas dan mempermudah pekerjaan kita semuanya sehingga akuntabel, kita memeriksa juga enak dan value for money itu yang penting, Bapak Ibu. Kita value for money. Kita memastikan barang itu sesuai kebutuhan kita, kemudian prioritas PDN, TKDN juga terus teridentifikasi, dan segala hal yang sudah memang layaknya tertuang di dalam dokumen spek sudah dinegosiasikan dengan baik. Ya, sekali lagi, spesifikasi teknis di purchasing akan menjadi bagian dari lampiran surat pesanan yang akan Anda akan jadikan pegangan Anda dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan dan pada saat mengalami pemeriksaan oleh saya. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.